Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Membangun Manusia Roh yang Perkasa. Markus 14 ayat 38 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kita perlu membangun manusia rohani kita agar kehidupan kita semakin berkenan kepada Bapa di sorga. 1 Korintus 2 ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Terjemahan lain berkata, orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai segala sesuatu. Manusia rohani dapat dibangun melalui yang pertama, penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tujuannya adalah untuk menguji kualitas iman percaya kita kepada Tuhan dan juga kesetiaan kita dalam mengiringnya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tetapi pencobaan yang kita alami dapat Tuhan ubah menjadi ujian agar kita semakin kuat dan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menjadi sempurna sama dengan menjadi manusia rohani yang perkasa. Yang kedua, diingatkan tentang kesementaraan. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Firman Tuhan berkata bahwa umur manusia hanya 70 tahun saja, jika kuat hingga 80 tahun. Artinya tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Hidup ini adalah kesempatan. Yohanes 9 ayat 4a berkata, selama siang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yang ketiga,
kita memiliki janji masa depan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Selalu mengingat janji Tuhan sehingga berusaha hidup sesuai firman-Nya. Roma 2 ayat yang ke-6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat yang terakhir 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.